Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak siswa kelas 12 IPA K 6K, IPA 12, IPA 6K. 6 angkatan 6, K itu ya KBS sebenarnya. Jadi 12 IPA, K-nya itu K. Nanti ada 12 IPA 6B. Nah, B. Terus nanti IPS-nya S. Ya, baiklah. Hari ini kita masuk ke dalam program pendidikan lanjut tahap 2. Dalam program pendidikan lanjut tahap 2 ini, kalian sudah dipisahkan. Kalau dalam sistem keprofesionalan kami, jadi siswa itu secara umum dibagi dua. Ada kelas unggul dan ada kelas asor namanya. Nah, anak-anak yang ada di dalam sesi malam ini itu sudah berada dalam kelas unggul. Namun tidak menutup kemungkinan anak-anak yang kelas unggul ini apabila mengalami futuristik, artinya semangat belajarnya menurun, bisa saja berada di dalam kelas asor. Yang kelas asor tidak menutup kemungkinan menjadi anak-anak di dalam kelas unggul. Jadi di dalam belajar pun tentu ada dinamika. Kadang naik prestasinya, kadang turun prestasinya. Maka dua kata pokok berkaitan dengan belajar, yaitu pilih mana, konsisten atau komitmen. Dua ini yang harus kalian pahami. Pilih konsisten belajar atau komit belajar. Jadi kalau Bapak lebih memilih konsisten belajar daripada komit belajar. Orang yang komit mau berprestasi, orang yang komit mau belajar, belum tentu belajar. Tapi orang yang konsisten belajar dan konsisten ingin berprestasi, dimanapun berada, fokusnya selalu untuk meningkatkan prestasi belajar. Di SMA Kebangsaan ini, tidak hanya berfokus pada materi apa saja yang akan kalian pelajari, enggak. Yang difokuskan di SMA Kebangsaan ini justru bagaimana kalian belajar. Karena kami ini mendidik anak-anak yang sudah berada pada remaja akhir. Taraf berpikir formalnya sudah 100%, sudah hampir 100% itu tercapai. Jadi taraf berpikir anak-anak itu ada dua. Ada yang disebut taraf berpikir formal, ada yang disebut dengan taraf berpikir konkret. Jadi kemampuan anak-anak untuk mengerjakan segala sesuatunya sistematis itu sudah terpenuhi 100% secara teori. Ya, sekali lagi secara teori. Jadi otak anak-anak itu sebenarnya sudah 100% berada pada taraf berpikir formal. Artinya anak-anak itu secara biologis sudah diberikan kapasitas otak yang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan analisis. Jika anak-anak belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan analisis, pada dasarnya itu karena kurang latihan. Karena media otaknya sudah. Dan secara teoritik ini bukan berdasarkan penelitian omong kosong, bukan. Orang meneliti otak manusia itu sudah sejak tahun 1920-an. Puncaknya di analisis Bloom 1960-an, kemudian sekarang dikembangkan kembali di tahun 1992. Jadi muncul kemarin Bapak sampaikan bahwa long time remember, ingatan jangka panjang itu hanya bisa dikuasai anak-anak ketika anak-anak belajar di siang hari. Dimulai dari pukul jam 12, jam 2 siang sampai dengan menjelang maghrib, sekitar jam setengah 6 sore. Nah, untuk ingatan jangka pendeknya pagi hari justru. Jadi untuk melatih ingatan jangka pendek itu justru belajar pagi hari. Dimulai dari jam 7.15 sampai dengan jam 12. Ingatan jangka panjangnya itu dilatih justru di siang hari. Sebab itulah bimbingan belajar itu mengambil peluang di situ. Jadi intinya anak-anak yang ketika belajar di pagi hari melatih ingatan jangka pendek dipertajam di bimbingan belajar siang hari sampai dengan menjelang maghrib.
Makanya anak-anak yang melaksanakan dua hal itu, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang secara teoritis akan menjadi anak-anak yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan analisis. Nah, itu. Nah, di kita sendiri, pengalaman Bapak sendiri, Bapak termasuk siswa yang pada waktu itu di SMA bukan siswa yang dari orang tua yang golongannya mampu. Jadi Bapak enggak mampu. Biaya bimbel tuh enggak mampu. Nah, jadi sangat sulit gitu loh untuk biaya bimbel. Tetapi Bapak memahami bahwa ketika teman-teman saya tidur siang, saya nggak tidur siang. Tentu hasil belajar yang tidur siang dengan yang memanfaatkan waktu tidur siangnya dengan belajar akan berbeda. Nah, itulah komitmen dan konsistensi belajar yang perlu kita bangun. Kemudian, malam harinya itu ngapain? Malam hari itu latihan. Tetap latihan soal, terus mengerjakan soal. Jadi kalau dikatakan rajin mangkal pandai, iya. Kemudian tiada hari tanpa belajar, iya. Karena dalam hidup ini, mulai dari kita bangun subuh sampai tidur lagi, itu semua adalah belajar. Dan belajar itu dimanapun. Karena belajar itu sepanjang hayat dan sepanjang hidup. Nah, karena dia menjadi belajar itu sepanjang hayat dan sepanjang hidup, maka sebenarnya belajar itu bukan keharusan, tetapi kebutuhan untuk melahirkan kebijaksanaan. Karena kita tidak selamanya menjadi anak-anak. Suatu saat anak-anakku akan menjadi orang tua, menjadi orang dewasa, menjadi pemimpin bangsa ini. Ingat, setiap pemimpin diharapkan kebijaksanaannya, bukan pilih kasihnya. Berbeda kebijaksanaan dengan pilih kasih. Nah, hati-hati ya, Nak ya. Jadi anak-anak sebagai pemimpin masa depan diharapkan kebijaksanaannya. Terkadang kita harus menahan diri untuk kita tahu anak itu capek, kita tahu anak itu lelah. Tetapi di pandangan kita, kalian mampu masuk Akmil, kalian mampu masuk Akpol, kalian mampu diterima ITB, UI, UGM, ya IPB, sekolah-sekolah kedinasan, kalian mampu. Kenapa dikatakan mampu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kapasitas kemampuan itu. Yang membedakan kemampuan kalian itu daya juangnya. Tentu berbeda kalau anak yang rajin belajar dengan yang tidak rajin belajar. Tidak akan sama. Orang yang memanfaatkan waktu tidur siangnya untuk belajar dengan orang atau siswa yang memanfaatkan tidur siangnya untuk tidur siang, kemudian hasil belajarnya sama. Ini tidak bisa, nggak sama. Waktu kita boleh sama, tetapi kualitas waktunya pasti berbeda. Nah, sebab itulah kita harus belajar. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, terseleksi yang terbaik, maka kita harus lebih baik dari orang rata-rata. Kita harus menjadi yang terbaik cara belajarnya dari siswa rata-rata di seluruh Indonesia. Jadilah di atas rata-rata. Dan ingat, di atas langit masih ada langit. Mungkin kita yang terbaik di SMA Kebangsaan, tapi belum tentu kita yang terbaik dalam skala Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin kita yang terbaik di Kabupaten Lampung Selatan, tetapi kita belum tentu yang terbaik dalam skalanya Provinsi Lampung. Kita mungkin yang terbaik dalam skala Provinsi Lampung, tetapi kita belum tentu yang terbaik dalam skala Indonesia. Kita mungkin yang terbaik dalam skala Indonesia, tetapi belum tentu kita yang terbaik dalam skala dunia. Artinya, di atas langit masih ada langit. Maka, untuk anak-anak yang pada malam ini berada dalam kelas unggul, kalian ada kelas unggul di SMA Kebangsaan, belum tentu kalian unggul dalam sekupnya Lampung Selatan. Belum tentu kalian unggul dalam sekupnya Provinsi Lampung, nasional, dan sebagainya.
Nah, untuk mendapatkan pendidikan lanjut yang terbaik, kata kuncinya adalah seleksi dan kompetisi. Hanya itu. Karena kalau tidak seleksi dan kompetisi, nggak sportif. Banyak sekali anak yang mau masuk Akpol, banyak anak yang mau masuk Akmil, banyak siswa-siswi yang mau masuk ITB, UI, IPB, UGM, banyak nak di seluruh Indonesia. Apakah bisa ditampung semua oleh universitas? Apa bisa ditampung semua oleh Akmil, Akpol, STIN, dan sebagainya? Tidak bisa. Kursinya terbatas. Maka harus seleksi. Kalau nggak seleksi, yang banyak duit pasti masuk. Nah, bahaya kalau yang banyak duit tetapi anaknya tidak punya kemampuan. Bahaya negara ini. Maka yang dipilih adalah yang punya kemampuan akademik, yang juga punya kemampuan keuangan yang baik. Jadi, pesan Bapak, menjadi orang kaya itu sunatullah. Menjadi orang mampu itu wajib dalam agama, khususnya dalam agama kita, agama Islam. Kenapa wajib menjadi orang kaya? Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalian calon pemimpin bangsa, calon pemimpin harus kaya. Nggak bisa kalian miskin, harus kaya. Salah satu jalan berkecukupan adalah melalui pendidikan. Nggak ada cara lain. Jadi berproseslah. Nah, malam ini Bapak akan membantu anak-anak berproses terutama dalam belajar fisika. Kita masuk dalam pelajaran baru yaitu mengenai induksi elektromagnetik. Oke. Ini judul besarnya, induksi elektromagnetik. Apa saja yang dipelajari berkaitan dengan induksi elektromagnetik ini? Ya, tentu saja yang pertama mengenai gaya gerak listrik induksi. Dalam gaya gerak listrik induksi ini ada yang disebut hukum Faraday. Nanti ada juga berkaitan dengan hukum Lenz. Ada juga berkaitan dengan hukum Henry. Yang intinya baik hukum Faraday, hukum Lenz, dan hukum Henry ini berhubungan dengan arus listrik induksi. Apa sih arus listrik induksi ini? Oke, arus listrik induksi itu adalah arus listrik yang timbul. Ya, arus listrik yang timbul karena perubahan flux magnetik. Nah, di dalam bab ini fokusnya Faraday, Lenz, dan juga Henry bagaimana menimbulkan perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik ini simbolnya delta flux. Nah, ini ya, delta flux. Ini dibaca flux magnetik. Ini simbol untuk flux magnetik. Nah, ini. Nah, berkaitan dengan flux magnetik, ya, ada yang umum yang harus dipahami berkaitan dengan flux magnetik. Flux magnetik itu secara umum didefinisikan sebagai jumlah lilitan kawat dikali dengan induksi magnetik dikali dengan luasan gangguan terhadap medan magnet dikali cos theta. Nah, ini. Kalau misalnya Bapak buat suatu sketsa magnet ya, sketsa magnet, ini ada magnet batang U, kemudian ada magnet batang S ya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian
garis-garis gaya magnetiknya kan pasti arahnya utara ke selatan. Ya, sepintas begitu. Maka dalam generator itu kita akan membuat suatu alat yang digunakan untuk mengganggu flux magnet, untuk mengganggu medan magnet ini, ya, sehingga dapat menimbulkan perubahan medan magnet yang akhirnya nanti disebut flux magnetik. Nah, ini yang garis warna biru ini diputar. Nah, sehingga medan magnet ini kan terganggu dalam satuan waktu. Nah, sebab itulah akan muncul yang namanya perubahan flux magnetik dalam satuan waktu. Delta flux per delta T. Nah, ini yang diganggu sehingga timbullah flux magnetik, gitu ya. Nah, garis biru ini, ya, yang garis biru ini Bapak arsir, ini sama aja dengan luasan gangguan. Luasan gangguan. Nah, ini yang dimaksud A di sini. Gitu. Oke ya. Luasan A. Nah, kalau kita lihat luasan A ini, kalau Bapak gariskan di sini, ya ini tadi ada medan magnet. Ya, ini kan ada medan magnet ke arah sana, induks medan magnet. Kemudian B ya, ada medan magnet. Kemudian Bapak gambarkan ada garis normal N. Kemudian yang warna biru ini tadi mewakili salah satu bidang ya. Jadi ini katakanlah bidangnya vertikal. Bidang vertikal. Kan arah ke sana B. Nah, ini garis biru. Satunya kan tegak lurus. Gitu ya. Nah, ketika B ini ya sejajar dengan garis normal. Ini garis normal ya. Garis normal. Artinya tetanya 0 derajat. Jadi ketika cos 0 derajat sama dengan 1. Sehingga flux magnetiknya maksimum. Maksimum di sini. Nah, ketika ini diputar ya sehingga terhadap garis normal menjadi besar. Nah, tadi kan ini garis normal. Kemudian arah luasan A ini tadi membentuk 90 derajat. Ya, ini arah luasan kumparan bidang ya, luasan bidang A tadi 90 derajat, maka nilai cos 90 derajat itu 0 sehingga fluxnya minimum. Nah, ini yang berkaitan dengan cos theta tadi. Jadi cos theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh bidang terhadap garis normal. Semakin besar sudut antara garis normal dengan bidang yang mengganggu medan magnet, maka induksi magnetiknya akan semakin kecil. Jadi ketika ini ada medan magnet, ketika luasan yang bidang yang mengganggu medan magnet ini tegak lurus terhadap induksi magnetiknya, atau medan magnetnya luasan bidangnya ini sejajar dengan garis normalnya, maka induksi magnetiknya flux magnetiknya besar. Namun ketika dia sejajar dengan arah medan magnet, flux magnetiknya minimum atau semakin kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaruh dari luasan gangguan terhadap besarnya flux magnetik. Tentu juga besarnya flux magnetik dipengaruhi oleh medan magnetnya. Kalau kuat medan magnetnya besar, maka flux magnetiknya juga besar. Gitu ya. Jadi kalau induksi magnetiknya semakin besar, maka flux magnetiknya juga besar. Kemudian juga berkaitan dengan kumparan. Jadi ini kan hanya sketsa. Bisa saja di dalamnya ini kumparan solenoida, bisa kumparan toroida, dan sebagainya. Yang membentuk suatu luasan diputar. Nah, luasannya itu yang mengganggu medan magnet, juga berpengaruh. Semakin banyak lilitan kawatnya, maka flux magnetiknya juga akan semakin besar.
Kira-kira begitu. Nah, persamaan ini tidak berlaku matematis. Hati-hati. Ya, tidak berlaku matematis. Jadi bukan berarti ketika flux magnetiknya ketika induksi magnetiknya besar, maka luasan gangguan medan magnetnya kecil, enggak bisa. Ya, jadi ini bukan persamaan matematis, tapi ini persamaan eksperimen bahwa besarnya flux magnetik dipengaruhi oleh jumlah lilitan kawat, kemudian dipengaruhi oleh induksi magnetiknya, dipengaruhi oleh luasan gangguan medan magnetnya, juga dipengaruhi oleh sudut bidang terhadap garis normal yang mengganggu luasan medan magnet. Nah, itu berkaitan dengan flux magnetik. Dari sini, dari dasar ini tadi, kita temukan suatu konsep ya berkaitan dengan GGL induksi. Nah, ini berkaitan dengan GGL induksi. Dimulai dari hukum Faraday. Nah, percobaan Faraday ini adalah suatu magnet didekatkan kepada kumparan, didekatkan, dijauhkan, sehingga jarum galvanometernya itu menyimpang terhadap angka 0 ke positif negatif. Jadi bergerak seperti ini terhadap garis 0. Nah, itu dari percobaannya Faraday, sehingga GGL induksi simbolnya itu epsilon, itu besarnya bergantung dari banyaknya kumparan, kemudian perubahan flux magnetik dalam satuan waktu. Kemudian dilengkapkan oleh lens. Apa kata lens? Polaritas GGL induksi itu berlawanan arah dengan penyebab timbulnya perubahan flux magnetik. Jadi kalau misalnya polaritas perubahan flux magnetiknya ke kanan, maka GGL induksinya ke kiri. Kalau perubahan flux magnetiknya ke arah kiri, maka GGL induksinya ke arah kanan. Nah, jadi itu yang disebut dengan hukum Lenz. Intinya dia mempelajari mengenai perbedaan polaritas antara GGL induksi dan penyebab timbulnya flux magnetik. Maka muncul tanda negatif. Hukum Henry ini nanti berkaitan dengan transformator. Nah, ini nanti dibahas lebih lanjut. Pertama, Bapak ingin bahas dulu mengenai GGL induksi. Nah, jadi udah ya, tadi GGL induksi. Oke, nah ini GGL induksi, kita muncul di sini. Ini ya, GGL induksi. Kita tahu E itu adalah GGL induksi. Nah, satuannya volt. Karena ini tegangan listrik harus bolak-balik. N banyaknya kumparan. Banyaknya kumparan. Lilitan biasanya ya. Lilitan satuannya. Kemudian delta P ya, ini delta P ini disebut flux magnetik. Oke, flux magnetik. Kemudian flux magnetik ini besarnya secara umum dirumuskan dengan N B A cos theta gitu ya. Sedangkan B ya bergantung, kalau dia kawat lurus, ingat ya. B bisa mu 0 dikali I per 2 VA untuk kawat lurus berarus listrik I gitu kan. Kemudian B-nya bisa mu 0 kali I per 2A untuk kawat melingkar. Ya kan? Kemudian bisa juga nilai B itu bergantung dari solenoida dan toroidanya. Biasanya mu 0 dikali I kemudian dibagi dengan solenoida ya. Jadi B-nya bisa solenoida atau toroida. Nah, ini ada nilainya gitu ya, berkaitan dengan induksi magnetik. Nah, ini berkaitan dengan flux magnetik tadi.
Kemudian Bapak ingin lanjut langsung ke soal. Ya, langsung ke soal. Di sini Bapak udah pilihkan dulu ya. Nah, di sini ada soal berkaitan dengan flux magnetik. Nah, ini ada soal-soal flux magnetik. Standar-standar pun. Ini Bapak tidak teruskan sampai ke selesainya ya. Namun di sini Bapak hanya akan melatih anak-anak bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Nah, di sini kita lihat ada soal. Ya, sebuah bidang A. Sebuah bidang A mempunyai rapat flux magnetik 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi bidangnya A. Jadi di sini diketahui kita punya bidang A. Ini luasan gangguan medan magnet. Gangguan medan magnet. Kemudian rapat flux magnetik sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi flux magnetiknya 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Bila luas bidang A 40 cm persegi, nah, jadi luasan bidang A-nya tadi dikasih tahu 40 cm persegi, dirubah menjadi meter, 40 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Dan sudut antara arah normal bidang A terhadap arah medan magnet, ya, garis normalnya, garis normal bidang A terhadap arah medan magnet 60 derajat, tetanya 60 derajat. Maka cos theta sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah, kan gitu. Maka besar flux magnetik pada bidang A. Oke, yang ditanya besar flux magnetik pada bidang A. Oh, kalau gitu, kalau bicara rapat flux magnetik Tesla, ini bukan fluxnya yang dimaksud, tetapi B-nya. Maka besar flux magnetik sama dengan N B A cos theta. Di soal tidak diberikan berapa banyak jumlah lilitan. Oh, kalau gitu N-nya anggap itu 1. Sehingga besar flux magnetik sama dengan 1 dikali B-nya, 8 dikali 10 pangkat minus 4, dikali A, 40 kali 10 pangkat minus 2, dikali cos theta, setengah. Coret kan? 8 bagi 2, 4. 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. 4 kali 4, 16, 10. 160. Minus 4, minus 2. Oh, kali 10 pangkat minus 6. Weber 160 kali 10 pangkat minus 6. Ini salah, hati-hati. 1,6 ya. Jadi supaya jadi 1,6, 1,6 kali, kalau dia 1,6 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Nah, pangkatnya keliru nih. Di mana nih? Kita keliru di mana? Oh, ini ya, seharusnya ini 10 pangkat minus, ya, 10 pangkat minus 4. Kan ini cm persegi. Ya, bukan 10 minus 2, minus 4. Kalau gitu ini 40 kali 10 pangkat. Ini minus 4. Kalau minus 4 minus 4, ini minus 8. Kan gitu. 1,6 ini kali 10 pangkat minus 6. 1,6 kali 10 pangkat minus 6. Oh, kalau gitu jawabannya ini ya. Jawabannya adalah D. Karena D tadi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 6 Weber. Nah, itu satu soal. Lanjut soal berikutnya. Ini contoh-contoh aja. Ada nggak yang levelnya SBM? Nah, ini kita coba nomor 39. Coba nomor 39. Oke, nah ini ada soal nomor 39. Nah,
Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan. Nah, jadi kumparannya diketahui ada kumparan lilitannya 200 menghasilkan perubahan flux magnetik dengan persamaan. Oke. Delta flux P sama dengan 4T kuadrat ditambah 2T plus 6. Induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 2 detik. Ya kan? GGL-nya berapa kan gitu dalam fungsi waktu. T-nya 2 detik. Induksi tapi satuannya volt. Oh, ini yang dimaksud GGL. Gitu kan? Nah, besarnya GGL itu minus N ya. Delta flux terhadap satuan waktu. Nah, kalau perubahan fluxnya diamati dalam satuan waktu yang singkat, maka kan bisa ditulis minus N yang sudah belajar diferensial D flux per dt kan gitu. Maka nilai GGL sama dengan minus N D per dt dari flux 4T kuadrat plus 2T plus 6 sama dengan gitu ya. Sama dengan minus N-nya kan 200. Ini D per dt. Oh ya udah, Bapak langsung aja ya. 8T ya plus 2 kurung. Nah, jadi GGL-nya sama dengan minus 200 dalam fungsi waktu 2 detik. Jadi 8 dikali 2 ditambah 2. GGL-nya minus 200, 8 kali 2, 16, 16 tambah 2, 18. 18 kali 2, 32. 3.200 volt minus ya. 3.200 volt. 3.200. 2 kali 8, 36. 3.600. D jawaban. Kira-kira gitu. Berkaitan dengan GGL induksi. Soal lain. Ada soal SBM-nya. Ini apa? Medan magnet. Nanti berkaitan dengan Henry belum ya. Kita masuk dulu nomor 40 ini maunya. Print screen SNPTN nih. Keren nih soalnya kalau SNMPTN. Oh, ini udah ada. Pak ambil dulu nih soalnya. Oke, terus ini ya. Kita ambil soal. Ini ya soalnya ya. Sebuah rangkaian kawat terdiri dari gitu ya. Oke, nah sebuah rangkaian kawat yang terdiri atas hambatan R 5 ohm. Gitu ya. R 5 ohm dan kawat AB sepanjang 40 cm. Sini ada R 5 ohm dan kawat AB sepanjang AB L ya, 40 cm, 40 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berada dalam medan magnet B 4 kali 10 pangkat minus 2 Weber per meter persegi medan magnet. Bila kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan V ya, 10 meter per sekon, ke kanan ya V-nya. Arus yang mengalir pada AB melalui R, arus listriknya berapa? Ini nggak ada kaitan dengan GGL induksi. Cuma kalau masuk bidang, nanti polanya kan begini, berlawanan arah. Kalau V-nya ke arah sana ya, nah, pola arus listriknya mengikuti arah ya, jadi ke sana. Nah, ini I, arus listrik. Arah arus listrik itu patokannya mengikuti arah kecepatan, gitu ya. Ini. Jadi nanti arahnya pasti dari B ke A.
gitu ya, arah arus listrik itu I. Ya. Ini Bapak perlu pahami nih, ini polanya kalau ada silang begini, kemudian batang itu digerakkan V-nya ke sana, maka karena masuk kan ini polanya berlawan arah jarum. Ya, jadi pola arus listrik itu di bagian bawah yang arahnya ke kanan arus listriknya I, bagian atasnya ke sana I. Nah, ini ngikutin polanya sama seperti ini. Nah, itu nanti. Sekarang kita akan cari arus listriknya. Ya, berapa besar arus listriknya? Ya, caranya cari dulu GGL. BLV nih. Nah, jadi GGL induksi itu diformulasikan juga dengan BLV berkaitan gaya gerak listriknya ya. Nah, GGL-nya sama dengan B-nya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 2. L-nya berapa? 40 kali 10 pangkat minus 2. V-nya berapa? 10. Oh, ini gabungan antara induksi magnetik, kemudian induksi elektromagnetik, digabung juga nanti dengan hukum Ohm. Pantes level soalnya SBM karena gabungan ya. Jadi GGL-nya sama dengan 4 kali 4, 16. 4 enggak sempat harus dibalas. Dikali 160 dikali 10 pangkat minus 3 volt. Nah ya, hukum Ohm menyatakan besar hambatan itu V dibagi I. V ini kan voltmeter sebenarnya. Tegangan listrik. Kalau dalam induksi elektromagnetik istilahnya GGL. Kan gitu. Jadi besarnya I sama dengan GGL dibagi R. GGL-nya kan 160 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi R-nya berapa? 5 ohm. Dibagi 5, 160 bagi 5. Ya sama dengan 160 itu kan 40 kali 4. Dikali 10 pangkat minus 3 bagi 5 kan gitu. 40 bagi 5, 8. 8 kali 4, 32. 32 kali 10 pangkat minus 3 ohm. 32 kali 10 pangkat minus 3. 32, jadi kok ohm sih? Ampere ya. Ampere, 32 kali 10 pangkat minus 3 ampere I-nya. Jadi I sama dengan 32 miliampere. 32 miliampere dari B ke A. Nah, itu jawabannya. Ya, ini dulu untuk pertemuan pertama berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Bapak review dikit ya, soal-soal yang kita bahas tadi. Jadi GGL induksi yang kita bahas tadi, ada 3 model. Satu GGL sebagai minus N dikali B dikali minus N delta flux per delta T, di mana yang ditanyakan adalah B-nya, N, ditanya fluxnya saja, yang besarnya N dikali B dikali A cos theta, dengan N yang sama dengan 1. Berkaitan dengan GGL induksi yang kedua adalah GGL-nya sama dengan minus N D flux per dt, gitu ya. Kemudian yang ketiga GGL induksinya minus ya B L V. Nah, ini untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.